Broker kan pasti ada hambatannya ya. Iya. Yang pertama mungkin dari kekompakan setiap anggotanya sendiri gitu. Wah, Lalu kenapa nih anggotanya? Waduh, Kurang kompak. waduh, ya nggak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pada pagi hari ini dengan kita dari Departemen Kajian Strategi. Di sini kami dengan Departemen Ekonomi Kreatif, kita akan membahas inovasi luas serta cerita inspiratif di dunia ekonomi kreatif. Oke, langsung saja dari Departemen Ekonomi Kreatif ya. Dengan Mbak siapa boleh Oke. dikasih tahu dulu. Halo guys, ini mungkin paginya cerah banget ya. Dan semangat nih kayaknya semuanya. Terima kasih, nama saya Sahala Ilzam dari Departemen Ekonomi Kreatif. dan di sini ada saya Yulita Dovrianto Putri dari Departemen Ekonomi Kreatif. Oke, langsung saja ya karena kita ini di sini tuh ngobrol santai ya. Kita boleh ya tanya-tanya ke Departemen Ekonomi Kreatif sesuai dengan namanya nih, Ekonomi Kreatif. Apa sih kira-kira kayak visi atau misi atau tujuan dari ekonomi kreatif ini? Oke baik, jadi ini disingkat saja ya. Ekonomi kreatif kan kalau misal dilihat dari cara kasarannya kan orang lihat ekonomi kreatif, oh berarti ini tuh cari uang atau bagaimana sih dalam organisasi ini tuh mendapatkan profit atau uang di luar dari yang sudah dianggarkan misal. Jadi lebih singkatnya itu ekonomi kreatif mungkin kalau di BEM FEBTD ini kita ada juga proker dengan tema bukan harus sih, lebih ke kita membuat acara yang kreatif atau itu akan membantu orang luar untuk lebih kreatif, lebih inovatif dan mungkin bisa menyalurkan apa yang mereka suka. Dan juga kita juga ada proker di mana kita juga ya itu masih dibicarakan ya untuk mendapatkan uang atau intinya itu profit tambahan agar kalau misal ada acara di BEM itu dapat tersalurkan dengan baik seperti itu. Wah, hebat banget ya Departemen ini. Lalu apa sih strategi yang dirancang oleh Departemen Ekonomi Kreatif ini untuk mengembangkan potensi mahasiswa khususnya di bidang FEBTD memiliki pemikiran yang ekonomi yang kreatif gitu? Kita ada proker itu yang pertama itu ada debat. Tapi ini masih belum terlaksana dan ini masih direncanakan. Wah, keren tuh ya kayaknya debat. Jadi untuk debat ini tuh kita mengarahnya bukan ke mahasiswa nih, tapi kita di luar mahasiswa. Jadi mungkin dari SMA sederajat, jadi SMA, MA, SMK. Nah, kita memfasilitasi lomba debat ini dengan tema ekonomi ataupun digital. Karena kita dari FEBTD nih, yang pastinya kita akan membahas tentang ekonomi. Dari debat tersebut, kita harapkan itu kita bisa menyediakan wadah bagi anak-anak SMA dan sederajatnya untuk mengembangkan pemikirannya jadi untuk lebih kritis, berani berbicara di depan publik, dan juga berani berargumentasi. Mungkin seperti itu. Oh, berarti ini khusus ke calon mahasiswa ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Jadi ini kayak SMA-nya yang lingkup Surabaya aja atau luar Surabaya nih? Wah, ini bisa dijawab oleh partner ekonomi kreatif. Kalau dari departemen kita sendiri, mungkin kita kan mengadakan lomba ini kan insya Allah itu se-Jawa Timur. Jadi bukan dari Surabaya aja, mungkin dari pokoknya se-Jawa Timur. Iya. Gitu. Keren sih. Keren. Lalu bagaimana strategi kalian bisa Menjangkau. Ya, bisa menjangkau SMA tersebut, bisa Kayak, menarik. Ya, mendekati lah iya, mereka itu gimana? Biar siswa tersebut itu tertarik lah dengan lomba yang kalian buat itu. Baik. Mungkin dari kita sendiri bisa kita buat mungkin konten atau kita datang sendiri ke sekolah-sekolah terdekat di sini misalnya
terdekat di sini ada SMP berapa? SMA berapa sih Kak? Oh banyak SMP. banget ya Iya, di Surabaya SMP. ini dari SMA, Iya. SMK itu mungkin menjadi yang apa ya lebih diutamakan bukan diutamakan lebih Betul. ke untuk awalnya kan lebih dekat. Iya. Jadi nanti setelahnya baru di luar dari Surabaya dan lain kita jangkau seperti itu. Iya, seperti itu. Enak Iya, sih. apalagi sekolah Sekalian jalan-jalan. Iya, apalagi sekolah yang di Surabaya ini juga udah maju ya. Iya. Ini kalau sekalian jalan-jalan juga harus ada dananya ya Mbak ya. Benar sekali. Ya, Kan makanya ini- ekonomi kreatif ini kan Iya. itu Mewadah- mencari memfasilitasi. dana. Nah, kita memfasilitasi juga butuh modalnya juga nih pastinya. Butuh modal senggol gubernurnya. Boleh juga itu ya. Lalu apa sih proker terdekat di bulan-bulan ini dari ekonomi kreatif? Kalau proker-proker terdekat di sini mungkin kita akan mengadakan lomba debat ya yang kita bahas barusan tadi yang kita adakan selingkup Jawa Timur gitu. Untuk debat ini mungkin kita adakan itu di bulan Februari ya. Jadi apalagi kalau dilihat itu kan baru pertama kali nih dari BEM ini ada acara yang kayak gini. Jadi dari sekarang kita sudah mulai mempersiapkan. Jadi kayak tema, terus apa yang harus dibahas atau yang diperdebatkan dan lain-lain. Dan itu mungkin persiapannya juga agak lumayan berat ya. Apalagi kita belum ada contoh sebelum-sebelumnya. Jadi ya ditunggu aja, stay tune di Februari mungkin dari kalian dari SMA, SMK, MA mungkin tertarik di debat atau kalian memiliki kayak kelebihan untuk berargumentasi, untuk mengutarakan pemikiran. Nah, bisa join di lomba debat kita di bulan Februari seperti itu. Nah, ini buat siswa-siswa yang ada di luar sana, jangan lupa join lomba debat di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, khususnya dari Departemen Ekonomi Kreatif. Nanti bakalan ada Nanti bakalan- press yang menarik untuk kalian. Nanti Udah juga pasti itu. Nanti juga ada kunjungan dari kakak-kakak cantiknya. Waduh. Jadi itu apa kira-kira apa debat itu jadi program unggulan atau ada yang lain? Debat akan menjadi program unggulan kita ya. Soalnya dari semua proker debat itu mencakup yang lebih besar. Jadi kami memilih lomba debat itu menjadi proker unggulan departemen kami seperti itu. Baik, dari proker-proker kalian ini kan cukup banyak ya. Apa sih hambatan-hambatan yang mungkin udah kalian siapkan ke depannya yang akan kalian hadapi ini? Mungkin setiap proker kan pasti ada hambatannya ya. Yang pertama mungkin dari kekompakan setiap anggotanya sendiri gitu. Wah, kenapa nih anggotanya? Waduh. Kurang kompak. Waduh, ya enggak juga. Nggak juga sih. Memang itu penting ya, anggota benar. saling kekompakan itu memang penting. Iya betul sekali. Untuk hambatannya itu kan dalam setiap proker itu pasti ada hambatannya, entah itu kecil entah itu besar. Tapi kalau misal dibicarakan secara keseluruhan, yang pastinya hambatan ya kan pasti tahu ya, organisasi itu pasti ada aja yang namanya tidak kompaknya. Nah, bagaimana cara kita itu dalam departemen khususnya itu menjaga kekompakan supaya proker yang kita buat itu agar berjalan, dan bagaimana memunculkan rasa tanggung jawab itu tadi. Apalagi kalau misal kita membuat acara kecil aja nih, bikin acara kecil aja, kalau misal dari panitianya atau dari anggota yang seharusnya kayak departemennya itu tadi tidak kompak, kan tidak akan terjadi, apalagi acara yang besar. Jadi untuk hambatannya mungkin keseluruhan ya pasti kekompakan, lalu rasa tanggung jawab masing-masing. Apalagi kalau acara besar itu butuh dana yang besar juga, pastinya itu hambatannya yaitu tadi dana, mungkin dari dalam mencari sponsor, apalagi itu susahnya ya, dan lain-lain. Iya, jadi apa hambatan utamanya itu dari dananya? Wah, kalau dana itu juga termasuk hambatan juga ya. Kalau membicarakan dana yang besar itu pasti menjadi hambatan. Kalau misal nih kita dari mencari promosi di luar kita nggak dapet, itu kan otomatis kita bingung ya, dananya ini dari mana. Kalau kurang atau bagaimana itu pasti kita kebingungan sih. Oke.
Apalagi kebanyakan proker kalian ini segmentasinya di luar kampus ya, iya, bukan betul, dari betul. mahasiswa sendiri. Jadi pasti kan kita butuhkan dana yang banyak. Oh, tapi kalau tenang aja, ekonomi kreatif tidak hanya menyediakan untuk luar mahasiswa saja. Kita ada satu lomba lagi nih yang mencakup keseluruhannya, yakni lomba desain. Jadi di situ bisa mahasiswa, bisa dari golongan SMA, SMK ataupun SMP dan semuanya bisa mencakup. Karena untuk lomba ini kita kan desain ya, jadi itu dari kekreatifan masing-masing. Jadi tenang aja buat lainnya nih yang ingin mengikuti lomba dari universitas kami. Nah, kita menyediakan lomba untuk keseluruhannya, tidak hanya dari SMA sederajat gitu. Wah, hebat Keren, banget keren. ya. Bisa dicatat ya nanti tanggalnya kapan nanti. Stay tune di IG BEM FEBTD ya. Nanti informasinya akan kita upload di situ semua. Ya, terus gimana sih cara atau strategi dari Departemen Ekonomi Kreatif ini untuk kayak meningkatkan atau menggali skill dalam berwirausaha mahasiswa khususnya di FEBTD? Nah, ini pertanyaannya agak berat ya. Karena kalau misal kita lihat nih mahasiswa Unusa ini apalagi FEBTD ini kayaknya suka sekali nih berbisnis ya Mbak ya. Benar sekali. Suka sekali berwirausaha. Apalagi kalau saya lihat banyak banget nih dari mahasiswa kita atau teman-teman saya sendiri itu mereka itu berjualan produk-produk seperti makanan ataupun minuman. Mungkin dari situ saja sudah bisa dilihat, oh mungkin anak FEBTD ini sangat suka berbisnis ya. Jadi kalau kayak seperti menggali potensi atau apa itu mungkin lebih ke ditingkatkan saja. Ya kita juga nih sama-sama belajar ya Mbak untuk berwirausaha. Jadi lebih ke sharing aja nih bersama. Jadi grow up-nya majunya itu juga bisa barengan seperti itu. Bisa collab ya. Iya, Memotivasi juga. saling memotivasi. Wah, seru banget ya pembahasan kita pagi hari ini. Dan nggak terasa sudah di penghujung waktu kita dengan Departemen Ekonomi Kreatif. Kita akan membahas lebih lanjut lagi di minggu-minggu selanjutnya. Kita akan mengkorek-korek lagi proker apa sih yang sudah terlaksana dari Departemen Ekonomi Kreatif ini. Mungkin nanti juga akan ada departemen-departemen lain yang juga akan menginspirasi podcast-podcast kita dan obrolan kita. Dan terima kasih juga untuk Departemen Ekonomi Kreatif. Mohon maaf kalau kita ada salah kata ataupun salah dalam pengucapan ya. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Mungkin cukup sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.